Mari kita lihat firman Tuhan Bapak Ibu dari Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai ayat yang ke-42. Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai ayat yang ke-42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ya, kampungnya adalah Betania atau Betani. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Betani itu house of dating, rumah pacaran, Bapak Ibu ya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Ya, hanya satu saja yang perlu, bukan dua, bukan tiga. Satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, bukan yang baik ya. Tapi Maria memilih yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Apa yang dipilih oleh Maria, yaitu duduk di kaki Tuhan. Apa yang dipilih oleh Maria, intim dengan Tuhan. Apa yang dipilih oleh Marta, sibuk melayani. Nah, orang yang sibuk melayani tanpa mulai dari kaki Tuhan, maka akan membawa dia dalam tingkat stres, putus asa, akan membuat dia sampai marah-marah dengan saudaranya, iri dengan saudaranya. Tapi orang yang mulai segala sesuatu, entah itu pelayanan, keluarga, cari pasangan hidup, mulai bisnis, dan mulai duduk di kaki Tuhan, maka dia telah memilih bagian yang terbaik. Normalnya, Bapak Ibu, normalnya, semua orang percaya, harusnya semua orang yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harusnya mencontohi apa yang dilakukan oleh Maria, yaitu memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Yang ngomong ini Tuhan Yesus. Jadi ada sebuah kerinduan dari hati Tuhan, yaitu Tuhan mau setiap kita yang dipanggil punya keintiman dengan Tuhan. Ingatlah Bapak Ibu, keintiman dengan Tuhan ini adalah harga mati atau mutlak kewajiban yang harus Bapak Ibu dan saya lakukan. Ya, ini harus menjadi sebuah perhatian kita sebagai orang percaya, bahwa ketika kita jadi orang percaya, maka hal ini harus menonjol dalam hidup kita, yaitu kita punya kedekatan dengan Tuhan melampaui segala yang bisa kita kejar dalam hidup ini. Amin. Amin. Jadi orang percaya harus punya keintiman. Keintiman dengan Tuhan itu adalah punya waktu doa, suka ibadah, suka baca firman. Ya, nanti kita lihat, saya akan jelaskan beberapa hal. Ciri orang yang intim dengan Tuhan itu bisa dilihat. Mazmur 25 ayat 14 dulu kita lihat ayat ini. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Kata bergaul karib di sana adalah Tuhan datang menyatakan isi hati. Tuhan datang menyatakan karakternya, sifatnya, jalannya kepada orang yang takut akan Dia. Ya, bukan takut kepada, takut akan, fear of God. Takut akan Allah itu artinya menghormati, mengagumi Tuhan. Melampaui semua yang bisa saudara dan saya kagumi di dunia ini. Melebihi idol-idol yang sekarang ini saudara dan saya suka. Harusnya Tuhan itu saudara kagumi melampaui semuanya. Mazmur 25 ayat 14 ini berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Ketika Bapak Ibu dan saya intim dengan Tuhan, maka saudara akan diberitahukan perjanjiannya. Perjanjian di sini adalah bukan cuma sebuah covenant, tapi janji Tuhan, penggenapan akan janji-janji Tuhan, jalan-jalan Tuhan. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan itu seperti suami dan istri yang punya hubungan intim. Keintiman pasti akan melahirkan yang namanya buah, kehamilan. Dan kehamilan hari ini nggak mungkin langsung melahirkan hari ini. Untuk manusia yang harus tunggu 9 bulan 10 hari. Jadi terjadi dulu di mana
embrionya itu kemudian jadi bertumbuh, dan kalau kita baca Mazmur 139 ayat 1 sampai ayat 15, Alkitab katakan kita dibentuk di bawah bagian bumi yang paling bawah, yaitu Tuhan pilih kandungan perempuan. Kandungan itu bahasa Yunani, bahasa Ibraninya koilia, rahim. Rahim perempuan untuk dia menenun manusia di sana. Jadi sebagai wanita kita punya sebuah kebanggaan, rahim kita ya itu dipakai oleh Tuhan untuk menenun, untuk menciptakan gambaran Tuhan di sana. Ya, untuk menciptakan gambaran Tuhan di sana. Tapi berkat terbesar yang Tuhan mau itu akibat adalah ketika kita bergaul karib atau intim dengan Tuhan. Orang yang intim dengan Tuhan itu, maka dia takut akan Tuhan. Pertanyaannya begini, apakah orang yang rajin ke gereja, apakah orang yang melayani pekerjaan Tuhan dapat disebut dengan orang yang bergaul karib dengan Tuhan? Atau dapatkah disebut orang yang rajin ke gereja, bahkan rajin melayani mungkin pekerjaan Tuhan, adalah orang yang intim dengan Tuhan? Ini harusnya sebuah pertanyaan. Ya. Karena jawabannya belum tentu. Mungkin saja orang melayani supaya dia dipuji oleh orang lain. Orang rajin ke gereja supaya dia jangan sampai orang berkata bahwa dia bukan orang yang tidak beragama dan sebagainya. Karena keintiman dengan Tuhan adalah ketika saudara jatuh cinta kepada Tuhan setiap saat. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Keintiman dengan Tuhan adalah saya jatuh cinta dengan Tuhan setiap saat. Setiap menit, setiap detik, saya jatuh cinta dengan Tuhan. Berarti hidup dengan kasih yang mula-mula, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, itu adalah panggilan. Mengasihi Tuhan harus dengan seluruh kehidupan kita. Makanya segenap hati, segenap akal budi, awalan C di depan adalah seluruh hidup kita, seluruh hati kita, seluruh pikiran, perasaan, seluruh kehendak kita, seluruh akal budi, seluruh roh kita harus kita berikan kepada Tuhan. Maka intiman dengan Tuhan itu harus saudara dan saya harus berikan kepada Tuhan itu setiap hari. Karena saya percaya ada gairah, ada semangat dengan Tuhan, bukan cuma sekedar tugas. Ada orang yang melayani karena tugas, karena jadwal keluar, karena jadwal untuk dia jadi singers, jadi worship leader, kemudian dia lakukan jadwal itu jadi seperti sebuah ritual agamawi. Dan itu rutinitas. Apakah itu disebut dengan keintiman dengan Tuhan? Belum tentu. Orang melayani, orang rajin ke gereja, belum tentu itu sebuah keintiman dengan Tuhan. Siapa tahu dia lakukan itu karena sebuah tugas. Jadi kalau nggak ada tugas, dia nggak datang ke gereja. Nggak ada tugas, dia nggak baca Alkitab. Nggak ada tugas, dia nggak berdoa. Saya percaya bahwa keintiman bukan seperti itu. Keintiman itu seperti suami dan istri dalam segala keadaan, dalam segala situasi, tetap I need. Ya, tetap I love you. Ya, tetap I need you. Mereka menghadapi semua persoalan masalah bersama-sama dalam keadaan apapun dan mereka tidak berubah. Nah, ciri orang yang bergaul intim dengan Tuhan itu yang pertama bisa kita lihat, yaitu mereka memiliki kerinduan kepada Tuhan. Ini hal yang pertama yang bisa kita lihat dalam diri seseorang. Orang yang memiliki keintiman dengan Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan itu, punya kerinduan dengan Tuhan. Saudara bisa coba cek aja. Ajak suami, ayo doa. Kalau dia tidak punya kerinduan, pasti dia punya alasan. Atau sebaliknya, suami ajak istri, atau orang tua ajak anak-anak, atau sebaliknya, anak-anak ajak orang tua, atau kita ajak teman kita, ayo ke gereja. Selalu saja, orang yang tidak punya kerinduan selalu ada alasan. Jadi sesungguhnya orang yang intim dengan Tuhan selalu punya kerinduan. Ketika Anda ajak suamimu dan suami, ayo kita ibadah. Dan dia punya sebuah rasa rindu, rasa lapar, rasa haus akan Tuhan itu yang luar biasa. Ya. Bahkan satu waktu tidak diajak pun dia mau datang ke gereja. Satu waktu tidak diajak pun dia mau berdoa, dia mau baca Alkitab. Berarti dia punya kerinduan dari dalam hati. Sebab kalau Anda ajak orang terus, setiap waktu Anda ajak orang, maksa orang terus untuk berdoa, orang itu sebenarnya tidak bertumbuh. Sebab orang yang bertumbuh itu mulai dari dalam hatinya, dari kerinduan yang paling dalam. Kita nggak bisa paksa orang jatuh cinta kepada seseorang.
Karena orang jatuh cinta itu dari dalam hatinya. Dari dalam hatinya dia jatuh cinta kepada seseorang. Demikian halnya dengan Tuhan. Kasihlah Tuhan dengan segenap hati, segenap akal budi, segenap kekuatanmu, dan segenap jiwamu. Jatuh cinta dengan Tuhan itu dari dalam. Amin. Ketika Bapak Ibu kan Tuhan lihat hati kita. Dari dalam hati kita Tuhan tahu apakah kita cinta Tuhan atau tidak. Apakah kita intim dengan Tuhan atau tidak. Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mazmur 42 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran dari Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Bani Korah menulis sebuah tehila atau tehilim, sebuah mazmur, sebuah nyanyian kehidupan. Ini mazmur itu kalau dibacakan itu nggak bisa seperti yang saya baca, tapi itu harus dinyanyikan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Harus dinyanyikan, saudara. Ya, jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Harus dinyanyikan. Mazmur itu harus dinyanyikan, tehila, itu nyanyian hati. Dan nyanyian ini dinyanyikan karena kerinduan dari Bani Korah kepada Tuhan. Dan mereka mengumpamakan diri mereka seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Wow. Bahkan Bani Korah mengumpamakan hatinya itu haus. Ketika Bapak Ibu haus dengan air, maka saya percaya Bapak Ibu nggak akan cari makanan. Bapak Ibu nggak akan cari baju. Tapi Bapak Ibu akan berusaha menemukan air, membeli air, berapapun harganya, untuk Bapak Ibu memuaskan dahaga kita. Dan Bani Korah berkata, jiwaku haus akan Tuhan. Jadi kalau orang memiliki kerinduan kepada Tuhan, maka mereka akan cari Tuhan dengan segenap hati. Mereka akan bayar harga. Mereka akan korbankan waktu, korbankan tenaga, pemikiran untuk mendapatkan yang mereka perlukan bagi jiwa mereka, bagi roh mereka, bagi tubuh mereka, yaitu pribadi Tuhan itu, yaitu firman Tuhan. Kalau jemaat haus dengan Tuhan, jemaat lapar dengan Tuhan, maka mereka akan datang dengan Tuhan dengan rasa lapar, rasa haus akan Tuhan. Haleluya. Satu waktu saya datang ke sebuah ibadah, dan saya lihat ketika mereka memuji Tuhan, saya rasa dalam roh saya bahwa ada rasa lapar dan haus yang luar biasa akan Tuhan. Dalam pujian saya bisa rasa seperti itu. Dan ketika worship leader memberikan mic kepada saya rasa bahwa ada aliran kuasa Allah yang mengalir dari diri saya menuju kepada mereka. Saya ingat ketika waktu itu, saya hanya cuma mengangkat tangan, dan saya lihat mereka dilawat Tuhan dengan luar biasa. Saya lihat ada aliran kuasa Allah, sampai gembalanya itu yang berdiri, punya rasa lapar dan haus. Saya lihat tangannya gemetar, tubuhnya gemetar, kerinduan kepada Tuhan. Orang yang punya kerinduan seperti ini dengan Tuhan, akan sekali mudah mengalami kuasa Allah. Orang yang datang dengan rasa lapar dan haus kepada Tuhan, akan mudah dipuaskan oleh Tuhan. Tapi orang yang datang dengan hanya pelototin orang lain, lihat orang lain, menilai orang lain, mencari kelemahan orang lain, tidak akan bisa dipuaskan. Karena dia rasa bahwa dia sudah dipuaskan oleh pikirannya, oleh jiwanya sendiri, dan dia rasa bahwa dia tidak butuh Tuhan. Tapi kalau saudara datang dan saudara merindukan Tuhan, seperti seorang yang merindukan air untuk memuaskan dahaga saudara, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Kenapa? Kenapa rusa merindukan sungai yang berair? Karena bau rusa itu sangat menyengat, saudara. Ketika dia berjalan di tengah-tengah hutan, maka dia akan menarik predator untuk mudah mengejar dia. Sehingga ketika predator mengejar dia, entahkah itu singa atau harimau mengejar dia, maka satu saja tempat untuk menyelamatkan diri, yaitu rusa sangat merindukan sungai yang berair. Dan ketika dia lari dan dia lihat sungai, maka dia lompat dan masuk tenggelam dalam sungai. Dia hanya mengeluarkan hidungnya untuk bernafas.
Dan ketika dia masuk dalam air, maka predator tidak dapat lagi melacak jejak larinya. Saudara dan saya, ketika Anda punya kerinduan dari dalam akan Tuhan, maka itu seperti rusa yang tenggelam di dalam air. Anda menghilangkan jejak dan musuh tidak akan bisa melacak jejak. Air gambaran hadirat Allah, air gambaran perlindungan Tuhan. Akulah air kehidupan. Ketika saudara dan saya tinggal di dalam air kehidupan hadirat Allah, ketika Anda tinggal dalam firman, musuh tidak akan bisa melacak jejak saudara. Amin. Karena kita ada dalam God's protection dan kingdom protection. Kita ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Saudara ingat gini, ingat baik-baik. Orang yang berdoa, mereka akan mendapatkan perlindungan Tuhan. Satu waktu saya dengar sebuah kesaksian bahwa seorang ibu, suaminya itu sudah meninggalkan dia, dan dia punya 2 orang anak laki-laki. Anak yang paling kecil selalu ikut dia kemana dan selalu nurut kepada dia. Sedangkan anak laki-laki, 2 anak laki-laki, anak yang sulung, punya pergaulan yang buruk. Dia berteman dengan preman dan suka pulang larut malam. Berkali-kali dia bertengkar dengan mamanya ketika mamanya tunggu dia pulang malam. Dan satu waktu mamanya sedang masak di dapur. Mamanya adalah seorang pendoa di satu gereja lokal. Satu waktu mamanya sedang masak di dapur. Ya, mamanya sedang masak di dapur. Kurang lebih jam 12:30 siang. Lalu ada dorongan dari Roh Kudus berkata, berdoa kepada anak. Dan mamanya itu berhenti masak. Lalu dia berdoa dari jam 12:30 sampai jam 1 siang. Bapak Ibu tahu, sebentar lagi jam 3 sore, anaknya pulang. Dia ketok pintu rumahnya dengan kencang. Dan ketika dia masuk, mamanya buka pintu rumahnya. Dia masuk, dia tersungkur di kaki mamanya. Dan dia menangis di kaki mamanya. Anak ini anak yang suka melawan. Semua apa yang dikatakan oleh mamanya tidak pernah dia mau dengarkan. Dan hari itu dia menangis. Mamanya jadi bingung. Mamanya tanya, apa yang terjadi dengan kamu? Dan dia katakan gini, tadi aku dan teman-temanku berkelahi. Dan kelompok yang sebelahnya itu, salah satu daripada mereka memakai senjata. Memakai senjata api, pistol. Dan saat itu, saya yang paling dekat dengan orang itu, kemudian pistol itu ditaruh di kepala saya. Dan dia katakan begini, pelatuknya sudah ditarik, Mama. Tapi pelurunya tidak keluar. Pistolnya tidak bunyi. Dan pelurunya tidak keluar. Dan mamanya tanya jam berapa. Dia katakan jam 12:30. Kemudian mamanya peluk dia dan mama katakan, tadi mama masak jam 12:30. Ketika mama masak, Roh Kudus beritahukan, berdoa kepada anakmu. Dan mama berdoa sampai jam 1 siang. Ternyata, waktu mama berdoa kepada kamu, Tuhan lindungi kamu. Orang yang pegang pistol itu bingung dan ketakutan. Kemudian dia lihat anak ini dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia heran kenapa pistolnya tidak bunyi di tangannya. Berkali-kali ditarik pelatuknya, pistolnya nggak bunyi. Kenapa? Sebab pada waktu itu, mamanya sedang berdoa untuk dia. Saya beritahukan kepada saudara, jangan anggap remeh waktu di mana Anda duduk di kaki Tuhan. Jangan anggap remeh keintiman dengan Tuhan. Sebab kuasanya lebih besar daripada segala teknologi yang sedang dibangun di dunia ini oleh manusia. Karena doa itu masuk sampai alam supranatural. Dan alam supranatural akan mengintervensi alam natural. Sesuatu yang harusnya ditarik pelatuknya, kemudian keluar peluru dan membunuh anak ini. Tiba-tiba alam supranatural karena doa mengintervensi sehingga pistol ini tidak bunyi. Anak ini ketika dia pulang, peluk kaki mamanya, kemudian mulai hari itu dia bertobat. Dia tinggalkan teman-teman yang nakal. Dia tinggalkan teman-teman yang jahat. Dan dia pergi ke gereja. Hari ini dia jadi seorang hamba Tuhan yang dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan. Saya beritahukan kepada saudara. Tuhan itu melakukan perkara-perkara besar. Perkara-perkara ajaib. Saya ingat juga, mama mertua saya, pernah mimpi malam. Mimpi peti mati kebuka, ketutup, kebuka, ketutup. Lalu dari dalam peti mati itu ada surat, ya, ada sepucuk surat. Ketika dibuka, tulisannya begini: doakan Yoma, anaknya itu Ibu Yoma.
Oh, ada surat dari Ibu Yoma buat Mama. Mama nggak tahu apa-apa. Tapi lihat peti mati itu terbuka di jam 2 subuh atau jam 3 subuh. Saudara tahu, saat itu Ibu Yoma dengan teman-temannya ya, mengalami tabrakan mobil. Waktu orang lihat mobilnya yang ketabrak itu orang berpikir semua penumpangnya itu pasti mati. Tapi saudara tahu, Ibu Yoma itu kalau nggak salah duduk paling depan dengan supirnya. Di belakangnya itu 2 atau 3 temannya. Salah satu teman yang dari belakang itu terlempar ke depan. Bentengi Ibu Yoma. Itu jahitnya itu 32 jahitan di kepalanya atau 24 jahitan. Ibu Yoma nggak ada lecet sama sekali. Jadi sebenarnya Ibu Yoma itu sebenarnya itu ditarik dari pintu gerbang maut. Jadi harusnya melayani dengan sungguh-sungguh. Mama berdoa waktu malam, Mama nggak tahu apa-apa. Bangun kemudian doa. Dan Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Ini sebuah kerinduan. Sebuah desire. Desire itu sebuah kerinduan yang dalam. Saudara ingat tahu gini bahwa Alkitab katakan kitab Mazmur gini, kedalaman memanggil kepada kedalaman. Kedalaman memanggil kepada kedalaman itu adalah keintiman. Sebuah keintiman dengan Tuhan. Ketika Anda punya keintiman dengan Tuhan, rasanya Anda nggak mau berhenti. Anda doa 30 menit, setelah lewat 30 menit ada suara di hatimu, ayo lanjut. Ya, aku masih rindu kamu. Itu kedalaman. Nah, kerinduan ini adalah soal hati, saudara. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Kerinduan kepada Tuhan itu soal hati. Kerinduan bertemu Tuhan itu soal hati. Bukan soal jadwal, bukan. Bukan soal di depanmu, bukan titel nama di depan dan di belakang nama, bukan. Bukan timbul dari keinginan manusia, bukan. Bukan timbul dari supaya orang puji saya juga, bukan. Tapi karena Tuhan menanamkan dalam hidup kita. Jadi saudara dan saya harus minta hari ini supaya Tuhan menanamkan kerinduan kepada Dia dalam hati saudara. Minta, rindu. Lalu mulai latih, ya, latih hati kita setiap waktu. Ketika saya percaya setan nggak akan mungkin suruh kita berdoa. Setan nggak akan suruh kita baca Alkitab, nggak akan mungkin. Setan akan suruh kita pergi jalan-jalan, ngobrol dengan teman, duduk ngomong sana-sini. Setan nggak akan suruh kita berdoa. Tapi kalau ada dorongan untuk berdoa, dorongan untuk ibadah, dorongan untuk baca Alkitab, itu pasti dari Tuhan. Dan Tuhan selalu pimpin kita untuk kita mengenal Dia dengan benar. Ingat bahwa kedalaman memanggil kepada kedalaman. Melalui kasih dan jamahannya, maka kerinduan bertumbuh dalam hati kita. Bapak Ibu tulis dalam kolom komentar. Melalui kasih dan jamahannya, kerinduan bertumbuh dalam hati kita. Saya ingat 32 tahun yang lalu. Saya seorang anak muda yang nakal, tiba-tiba dijamah Tuhan, didoakan kelepasan dari dunia taekwondo saya. Dan saya ingat malam itu saya dibaptis Roh Kudus. Malam itu Tuhan jamah saya. Dan ketika saya balik ke kamar saya juga heran. Malam itu saya berdoa mungkin 20 sampai 25 kali saya berdoa. Saya mengalami di mana saya dijamah Tuhan. Sesuatu yang belum pernah saya alami. Dulu saya nggak pernah duduk berdoa pribadi, nggak pernah. Ada kalanya ketika doa makan pun, waktu tutup mata pun juga saya nggak tahu itu saya lagi doa apa. Saya cuma tahu begini, cepat orang yang doa ini cepat selesai karena saya mau makan. Tapi malam itu, saya ingat karena saya dijamah oleh kasihnya dan jamah oleh kuasanya. Saya punya kerinduan. Rasanya malam itu, saya nggak bisa tidur. Tapi saya bangun dengan sukacita. Saya bangun dan saya berdoa. Berkali-kali saya ingat. Saya rasa saya nggak mau berhenti berdoa. Berdoa. Wow. Itu namanya keintiman dengan Tuhan. Bagaimana dengan saudara hari? Jadi ternyata orang yang intim dengan Tuhan itu bisa dilihat dari kerinduan. Bagaimana Anda dan saya merindukan Tuhan lebih daripada apa yang dunia tawarkan kepada kita. Hal yang kedua itu adalah hidup dalam hadirat Tuhan.
Bukan cuma kita mau cari hadiratnya. Dalam hadiratnya ada kuasa. Dalam hadiratnya ada Tuhan sendiri. Dalam hadiratnya ada kehidupan. Dalam hadiratnya ada pertolongan. Tapi Tuhan gak mau kita cuma datang cari pertolongan. Cari mujizatnya. Tuhan gak cuma mau kita datang hanya cuma ketemu dia, asal-asal ketemu dia. Tidak. Tapi Tuhan mau kita hidup di dalam hadiratnya. Bapak Ibu tulis dalam kolom komentar. Tuhan mau saya hidup dalam hadiratnya. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa. Dan aku pun akan mengasihi dia. Dan akan menyatakan diriku kepadanya. Wow. Ini seperti sebuah hukum. Makanya kalau kita lihat di mana? Di uang, entah itu rupiah atau uang dolar Australia, atau dolar Singapura atau dolar Amerika, kita lihat gini, barang siapa mencoba untuk meniru uang ini, maka dia akan diganjar dengan hukum. Yohanes 14 ayat 21 dikatakan begini, ada sebuah bahasa hukum. Hukum di sini bukan hukum keadilan, tapi hukum kasih karunia. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dikatakan dialah yang mengasihi aku. Jadi kita bisa lihat seseorang, apakah orang itu mengasihi Tuhan itu dengan dia pegang firman Allah. Pegang itu artinya simpan dalam hatinya, simpan dalam pikirannya. Masalah boleh ada, persoalan boleh ada, tantangan boleh ada, pergumulan boleh ada. Belum ada jalan keluar, tapi dia pegang janji Tuhan. Haleluya. Amin. Ketika saudara dan saya pegang janji Tuhan, saudara akan melihat perkara-perkara hebat, perkara-perkara ajaib. Saya punya salah satu senior dulu, dia bangun gereja. Dia seorang bisnismen dulu. Ya. Kemudian dipanggil Tuhan jadi full time. Ketika dia bangun gereja, maka uangnya habis. Kekurangan uangnya kurang lebih tahun 94 kalau nggak salah, atau 95, kurang lebih hampir 3M lebih, hampir 4M. Dan yang ada di otak dia pertama adalah dia akan telepon adiknya untuk minta supaya kasih uang, karena itu perusahaannya dia. Tapi ketika dia duduk berdoa, Tuhan berkata, kamu jangan ambil uang di perusahaan, tapi aku akan beri kepada kamu. Lalu Tuhan kasih dia Mazmur 23. Dan Tuhan berkata kepada dia, hafal Mazmur 23. Akulah gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Lalu teman ini dia mulai hafal ayat itu. Ketika dia hafal ayat itu, Roh Kudus berkata kepada dia, kumpul para pekerjamu yang mau bersama-sama dengan kamu, ajak mereka berdoa selama 1 bulan ini. Lalu dia bingung, untuk apa? Kemudian dia taat hari Minggunya, dia umumkan kumpul pekerja, dan mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan seterusnya. Mereka kumpul dan mereka memperkatakan, mendeklarasikan Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menuntun aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Mereka terus deklarasikan firman Tuhan itu. Dalam doa mereka mendeklarasikan itu. Dia memulai dari minggu pertama bulan itu sampai tanggal 28 bulan itu. Tiba-tiba waktu siang ada orang yang telepon dia. Dulu kan belum ada handphone. Ada orang yang telepon ke telepon kantor. Pak Pendeta, saya dengar bahwa Bapak sedang membangun. Katanya Bapak kekurangan uangnya. Lalu gembala ini berkata, iya benar, kami lagi kekurangan uang. Dia tanya, berapa kekurangannya? Kurang lebih 3M setengah. Oh, oke. Kemudian dia tutup. Waktu tutup, gembala ini, dia, waduh, ini orangnya saya belum tanya nama siapa dia, nomor teleponnya berapa, sudah tutup, saudara. Jadi 2 hari
Satu hari itu dia nyesal, aduh kenapa orang ini tidak diberitahukan namanya. Waktu di teleponnya itu hari Sabtu, tanggal 28, 29. Tanggal 30-nya itu hari Senin. Hari Seninnya, yang bersangkutan telepon lagi. Pak, tolong pergi ke bank, Pak. Lihat rekening gereja. Ternyata ada pekerjanya yang beritahukan ke orang ini. Ketika dia pergi ke bank, dia print buku banknya, dia kaget. Orang ini sudah mentransfer 3,5 M untuk dia menyelesaikan pembangunan. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Dia bingung, saudara. Dia katakan baru pertama kali. Saya ini bisnismen. Tapi baru pertama kali saya mendapatkan uang dengan cara seperti ini. Lalu dia dapat sebuah kalimat. Itu namanya orang hidup dalam hadirat Tuhan. Dengar apa yang Tuhan katakan. Percaya apa yang Tuhan sediakan. Lalu Anda menjalaninya dengan iman. Jadi kalau saudara dan saya sakit, kemudian ada hamba Tuhan yang mendoakan saudara, jangan cuma duduk. Anda nggak bisa jalan, mulailah berjalan. Mungkin ketika Anda mau berdiri, Anda jatuh. Ketika Anda mau berdiri, Anda mesti merayap lebih dulu. Tapi mulailah bangkit. Percaya bahwa Tuhan sudah menyembuhkan. Itu namanya hidup dalam hadirat Tuhan. Saudara tahu, sampai gedung gerejanya selesai, dia nggak pernah tahu siapa nama orang yang mengirimkan uangnya kepada dia. Tuhan bisa pakai tangan orang menjadi perpanjangan tangannya untuk menolong kita. Amin. Apakah hal itu hanya terjadi kepada orang hamba Tuhan ini? No. Masih terjadi sampai hari ini. Bukan cuma terjadi kepada hamba Tuhan, terjadi kepada semua orang percaya yang mau hidup dalam hadirat Tuhan. Jadi sebenarnya ciri orang yang intim dengan Tuhan itu, dia hidup di dalam hadirat Tuhan. Saudara harus tetap menjalin hubungan dengan Tuhan. Sekalipun belum lihat hasilnya. Saudara harus terus memiliki kesadaran yang penuh bahwa Tuhan ada. Bahwa Tuhan ada dalam diri kita. Sekalipun Anda merasa bahwa pintu tertutup, Anda merasa Anda sendiri, Anda sudah ada dalam keadaan yang sangat terjepit. Seperti apa yang tadi saya saksikan. Dia dalam keadaan yang terjepit. Dia bisa saja ngomong kepada adiknya untuk minta 3,5 M. Tapi Tuhan bilang, jangan. Aku akan berikan kepada. Tuhan mau ajarkan dia satu dimensi yang baru, yaitu punya kesadaran bahwa Tuhan menyertai dia. Orang intim dengan Tuhan itu selalu sadar bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Orang intim dengan Tuhan itu selalu sadar bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Amin. Bahkan dia bisa berkata bahwa tubuhnya ini adalah tempat tinggalnya Tuhan. Tubuhnya adalah bait Allah. Untuk saudara harus kedapatan hidup taat, hidup kudus, hidup setia. Dengan cara apa? Merenungkan, memperkatakan firman Tuhan siang dan malam. Amin. Kalau kita perhatikan Mazmur 1, ayat yang kedua, dikatakan, tetapi yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Maka ayat yang ketiga berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, daunnya tidak layu, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wow. Orang yang hidup di dalam hadirat Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Dia akan berbuah pada musimnya, daunnya tidak layu. Dan ini menjadi panggilan orang percaya. Ketika Bapak Ibu intim dengan Tuhan, nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya, untungnya lebih banyak. Ketika Bapak Ibu punya keintiman dengan Tuhan, maka Bapak Ibu akan melihat perkara-perkara besar. Kalau yang pertama tadi, intim dengan Tuhan itu adalah kita memiliki kerinduan kepada Tuhan. Yang kedua adalah orang intim dengan Tuhan itu, cirinya adalah hidup dalam hadirat Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang intim dalam hadirat Tuhan itu memiliki gaya hidup sebagai penyembah. Yohanes pasal 4, ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai ayat 24. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh.
Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Pastor, menyembah dalam roh itu gimana? Buah roh itu kasih, sukacita, dan sejahtera, kesabaran. Menyembah dalam roh itu artinya Anda harus punya karakter. Kasih, sukacita, kesabaran, damai sejahtera. Itu menyembah. Jadi ketika Bapak Ibu dan saya belum dapat jawaban, jangan putus asa. Ya. Dalam kebenaran artinya firman jadi tuntunan kita. Melakukan firman. Anda disakiti orang-orang lain tapi tetap mengampuni. Orang nipu saudara tapi tetap Anda berbuat baik. Kebenaran menjadi guidance dalam hidup saudara. Itu namanya menyembah dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Memiliki gaya hidup sebagai penyembah. Itu berarti bahwa Tuhan mau kita menyembah dia 1 kali 24 jam. Pastor, kalau 1 kali 24 jam, saya ini manajer, saya ini pekerja, berarti saya nggak pergi kerja dong. Bukan begitu maksud saya. Memiliki gaya hidup sebagai penyembah artinya, hal ini dimungkinkan jika kita melakukan segala sesuatu dengan iman. Coba lihat Kolose 3 ayat 23. Firman Allah berkata, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi punya gaya hidup penyembahan itu bukan cuma masuk dalam kamar. Punya gaya hidup penyembahan itu adalah 24 jam kita punya kesadaran bahwa semua yang saya lakukan ini seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini menjadi sebuah tanggung jawab kita, Bapak Ibu. Jadi ketika kita kerja di dunia marketplace, dunia government, kita kerja di perusahaan, kita melayani Tuhan, saudara tidak melakukan untuk manusia, tidak lakukan untuk bosmu, tapi Anda melakukan untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23, boleh tunjukkan ayatnya. Ya. Jadi hal ini dimungkinkan jika kita melakukan segala sesuatu dengan iman. Wow. Lakukan dengan iman, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Multimedia. Ya. Lakukan segala sesuatu sebagai penyembahan kita kepada Tuhan. Jadi kita melakukan segala sesuatu bukan untuk supaya orang puji kita. Ini kan bentuk hati, Bapak Ibu ya. Apakah nanti orang puji kita ketika saya memberi persembahan, supaya orang puji kita karena saya beri banyak, ataukah saya beri ini karena memang saya mencintai Tuhan? Kalau Bapak Ibu dan saya punya konsep berdirinya adalah untuk diri sendiri, maka itu bukan penyembahan, sekalipun persembahan itu diberikan. Tapi kalau kita beri untuk menyenangkan Tuhan, maka itu adalah sebuah penyembahan. Itu gaya hidup penyembah. Amin. Jadi gaya hidup penyembah itu tidak mencari popularitas. Makanya kita harus hati-hati, saudara. Kita harus hati-hati, kebesaran bisa membuat kita lupa diri. Tapi kebesaran bisa juga membuat itu menjadi kesempatan untuk kita memuliakan Tuhan. Kepintaran dan kesuksesan kita bisa membuat kita besar kepala dan menjadi sombong. Tapi bisa juga kepintaran, kebesaran kita itu menjadi pintu gerbang supaya orang bisa melihat bahwa Tuhan menyertai kita dan Tuhanlah sumber hikmat dan pewahyuan yang kita sembah. Daniel itu lebih pintar 10 kali dari orang-orang pintar di Babel. Tapi dia pakai kepintaran itu untuk memuliakan Tuhan. Itu gaya hidup ciri khas seorang penyembah. Jadi kalau kita melayani, kita bekerja supaya kita yang dipuji, orang itu bukan penyembah. Orang itu tidak memiliki keintiman dengan Tuhan. Dia hanya cuma mau orang lain memuji dirinya sendiri. Kalau namanya tidak ada dalam sebuah kepanitiaan, contoh. Kalau namanya tidak ada dalam masuk dalam keikutsertaan dalam satu tempat yang penting, maka dia protes dan sebagainya, maka orang itu tidak menyembah Tuhan. Sebab menyembah Tuhan itu dasarnya adalah kita melayani. Ya. Ingat Bapak Ibu, dasarnya kita melayani. Barang siapa mau jadi terbesar, dia jadi pelayan. Kata pelayan di situ adalah doulos. Dia tidak perlu dipuji, tapi dia melakukan apa yang tuannya suruh kepada dia dengan baik, itu pelayan. Panggilan kita seperti itu. Kalau kita melayani, mulai dengan perkara kecil, maka kita akan dipercayakan perkara besar. Melayani Tuhan itu selalu dimulai dengan perkara kecil, Bapak. Ada kalanya Tuhan uji kita dengan berkat kecil, melihat apakah kita ini taat dalam mengurusnya. Ketika kita bisa taat dalam mengurus, maka dipercayakan perkara besar. Kalau 100.000 kita nggak pernah kasih perpuluhan, maka kita nggak akan pernah dikasih 1 juta oleh Tuhan.
Kalau 1 juta kita nggak pernah keluarkan 100.000 untuk perpuluhan kepada Tuhan, maka kita nggak akan dikasih 10 juta oleh Tuhan. Tapi kalau 100.000 kita mulai kasih perpuluhan, maka kita dapat dipercaya. Kamu dapat bertanggung jawab dengan perkara kecil, kamu akan dapat diberikan tanggung jawab dalam perkara besar. Prinsip kerajaan Allah selalu dimulai dari sini, untuk melihat hati kita. Dan banyak kali ketika orang dikasih hal kecil, selalu dia katakan, ini kan untuk saya juga nggak cukup. Masa saya harus kasih untuk Tuhan? Kalau Anda perhatikan Alkitab, janda Sarfat itu punya minyak sedikit, punya tepung sedikit, tapi Elisa berkata, berikan dulu kepadaku, baru itu selesai kamu buat kepada kamu dan kepada anak. Maka tepung itu nggak pernah habis. Ketika kita kasih kepada Tuhan, sekalipun itu sedikit, entah itu waktu kita yang mepet, tenaga kita, entah itu perhatian kita, pengetahuan kita, maka Anda akan ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Karena itu begini, dimungkinkan jika kita melakukan segala sesuatu dengan iman. Berarti dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam keluarga, maka semua yang Bapak Ibu lakukan itu sebenarnya kita lakukan untuk Tuhan. Lakukan segala sesuatu sebagai penyembahan kita kepada Tuhan. Pekerjaanmu, keluargamu, bisnismu, itu sebagai penyembahan kepada Tuhan. Jadi hari ini ketika Bapak Ibu masuk di kantor, Anda tahu bahwa apa yang saya lakukan ini untuk Tuhan. Berarti tidak ada manipulasi, tidak ada nepotisme di sana, tidak ada kolusi di sana, tidak ada curi-curi waktu di sana. Karena kita lakukan untuk Tuhan. Saya percaya bahwa promosi itu dari Tuhan. Tuhan cuma pakai mulut pemimpin. Amin. Amin. Kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik Daniel, di masa 4 pemerintahan raja dari Nebukadnezar, Belsasar, Darius, dan Kores. Bahkan satu raja lagi namanya Artasasta. Daniel masih ada di sana. 5 raja, saudara. Ya, Daniel masih dipercaya menjadi orang kepercayaan. Kenapa? Karena orang ini melakukan dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Sehingga raja bisa melihat. Bahkan dicari kesalahan dalam pekerjaannya, sama sekali tidak didapati kesalahannya. Berarti lakukan dengan sungguh, itu penyembahan. Makanya tadi saya katakan begini, memiliki gaya hidup sebagai penyembah. Saya nggak percaya bahwa orang suka berdoa tapi malas. Saya nggak percaya. Saya nggak percaya bahwa kalau orang suka baca Alkitab tapi nipu. Saya nggak percaya. Saya nggak percaya bahwa orang rajin ke gereja tapi dia pelit dan medit. Saya nggak percaya. Tapi saya percaya bahwa kalau orang semakin dekat dengan Tuhan, maka sifatnya diubahkan menjadi seperti Tuhan. Itu yang saya sebut dengan gaya hidup. Amin. Saya nggak lihat tulisan Amin Unlimited. Saya nggak lihat tulisan amin 5 juta triliun kali di situ. Jadi konsep tentang keintiman dengan Tuhan itu adalah Bapak Ibu di mana saja, tapi orang bisa lihat saudara. Ketika Anda diperlakukan tidak adil, ketika orang menceritakan saudara padahal Anda tidak lakukan, Anda membalas dengan senyum, Anda memberkati mereka yang melakukan kejahatan kepada Anda, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Haleluya. Amin. Yesus mencari penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Pencarian itu masih sampai hari ini. Haleluya. Dikatakan, aku mencari penyembah benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dan saya percaya Tuhan akan temukan Anda di tempat kerja. Tuhan akan temukan Anda di rumah. Tuhan akan temukan Anda dan saya di bisnismu. Ingat, Tuhan temukan Daud itu bukan di dalam bait Allah. Tuhan temukan Daud itu di tempat dia mengembalakan domba ayahnya. Nanti kalau kita baca Mazmur 72, Alkitab katakan, aku menemukan Daud di antara kambing-kambing domba ayahnya. Tuhan memanggil Daud di sana. Dan hal pertama yang Tuhan katakan kepada Daud adalah Tuhan berkata, aku menemukan ketulusan dulu baru kecakapan. Bukan kecakapan dulu baru tulus. Tuhan itu cari ketulusan dulu baru kecakapan. Tulus itu artinya lurus dengan Tuhan. Tulus itu tidak neko-neko. Tulus itu adalah berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan ingat bahwa Tuhan Yesus mencari penyembah-penyembah benar yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Itu berarti hidup yang senantiasa menyembah, yang senantiasa meninggikan dan menghormati Tuhan adalah hidup yang membenci kejahatan. Jadi ciri daripada orang yang intim dengan Tuhan itu membenci kejahatan. Dan gemar melakukan kehendak Tuhan. Gemar melakukan firman Tuhan. Amin.
Jadi kalau kita mau bisa melihat anak-anak Tuhan yang intim dengan Tuhan, mereka murah hati. Orang yang murah hati, Alkitab katakan akan diberi kemurahan. Kalau Bapak Ibu lihat terjemahan aslinya, itu seperti dia terjemahkan begini, orang murah hati itu akan dibawa dari sebuah kedalaman kepada kedalaman. Kalau Bapak Ibu mau tangkap ikan yang besar, Bapak Ibu nggak bisa pancing di tepi pantai. Bapak Ibu harus membawa perahu atau kapalmu ke tempat-tempat yang dalam. Dan di tempat-tempat yang dalam itulah kita akan mendapatkan hal-hal yang besar. Haleluya. Di tempat yang dalam itulah kita mendapatkan hal-hal yang besar. Dan Tuhan mau Bapak Ibu dan saya lakukan itu. Hidup yang gemar melakukan kehendak Tuhan, bukan hidup yang suka melakukan kejahatan. Jadi kita belajar 3 hal malam hari ini, Bapak Ibu, bahwa intim dengan Tuhan itu ada ciri orang bisa dilihat dari kita. Mereka memiliki kerinduan kepada Tuhan. Mereka punya hidup dalam hadirat Tuhan. Dan yang ketiga, mereka punya gaya hidup sebagai penyembah. Ingat, gaya hidup sebagai penyembah bukan cuma kita jadi worship leader. Bukan cuma jadi singers. Gaya hidup sebagai penyembah itu dimanapun kita berada. Orang bisa melihat gaya hidup kita, pola pikir kita, perkataan kita, kehidupan kita membawa kemuliaan bagi Tuhan. Daniel 1 hari berdoa 3 kali. Tapi setelah selesai itu, dia diceritakan oleh teman-temannya, dia tidak balas. Dia tidak sakit hati dengan mereka. Mereka buat hukum untuk menjatuhkan dia. Dia tidak mencoba untuk membela diri. Tapi dia datang ke hadapan Tuhan. Penyembah itu selalu punya kelemah lembutan. Punya gaya hidup. Punya ciri yang bisa dilihat oleh banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Ya, mari kita siapkan hati, kita akan menabur. Silakan Pak Adit yang berdoa. Shalom Pastor. Shalom Pak Adit, silakan Pak. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam kerajaan surga, Tuhan terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu pada malam hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Kau mengajarkan kami akan intim dengan-Mu Tuhan Yesus. Sehingga di dalam-Mu Tuhan Yesus, biarlah ada kerinduan dalam hati kami Tuhan untuk selalu kami hidup dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami tetap menjadi penyembah-Mu dalam roh dan kebenaran Tuhan. Agar kami Tuhan Yesus tidak mengikuti arus dunia ini Tuhan Yesus, tapi hidup kami Tuhan Yesus sebagai pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Pastor Luther Tuhan Yesus, berkati Tuhan pelayanannya, berkati kesehatannya, berkati keluarganya Tuhan Yesus, berikan hikmat marifat-Mu Tuhan, turun mengalir atas hidupnya Tuhan Yesus, agar biarlah Pastor Luther Tuhan, Kau pakai Tuhan sebagai alat-Mu Tuhan untuk memberitakan firman-Mu di mana berada Tuhan Yesus. Kau juga berkati Tuhan Pastor Leni, Kak Kris, Charity Tuhan Yesus, biarlah keluarga ini Tuhan Yesus menjadi berkat Tuhan bagi keluarga yang lain Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami Tuhan akan menabur Tuhan. Berikan kami hati Tuhan untuk berapa yang akan kami tabur Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus, karena kami percaya Tuhan Yesus apa yang menjadi kepunyaan kami Tuhan Yesus semuanya milik-Mu Tuhan Yesus. Kau yang memberkati setiap pekerjaan kami, Kau memberkati usaha kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Tuhan Yesus apa yang kami tabur di tempat ini Tuhan, di CKF Tuhan, biarlah dipakai Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan menabur Bapak Ibu.